Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel aku, Tiara ID. Di video kali ini aku akan bahas sedikit tentang cara setting kamera. Untuk itu yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga dibunyiin loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru aku. Oke, langsung saja simak video berikut. Konsep kreatif untuk nyampain cerita di film melalui aspek visual itu penting banget. Untuk bisa bikin konsep kreatif yang baik, kita harus terlebih dahulu menguasai aspek teknis. Dan aspek teknis pastinya berhubungan erat dengan alat yang dipakai. Salah satunya adalah kamera. Sebelum syuting, ada beberapa langkah yang harus kita lakuin. Dan kita akan bahas di beberapa video ke depan. Di video ini, kita akan bahas langkah yang pertama, yaitu mengatur exposure. Exposure adalah jumlah cahaya yang masuk ke sensor kamera. Atau gampangnya, exposure itu berhubungan sama gelap terangnya gambar. Alur cahaya masuk itu ke kamera biar bisa dilihat oleh penonton itu pertama lewat lensa, terus ditangkap sama sensor kamera, kemudian diproses sama prosesor, barulah jadi video yang bisa kita tonton. Untuk bisa mengatur exposure yang tepat, ada 3 hal yang perlu kita tahu, dan ini berlaku untuk selama-lamanya. Jadi sekali kita paham, seterusnya bakal gampang. 3 hal itu yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Ketiga hal tersebut dikenal dengan istilah exposure triangle atau segitiga exposure. Nah, segitiga exposure yang pertama adalah aperture atau diafragma. Aperture atau diafragma mengatur banyaknya cahaya yang masuk melalui lensa. Aperture dilambangkan dengan huruf F dan diikuti oleh angka. Ada f1,8, f2, f4, dan seterusnya. Semakin lebar aperture yang dibuka, maka cahaya masuk bakal semakin banyak, dan semakin sempit maka cahaya masuk bakal semakin dikit. Diafragma yang lebar ditandai dengan angka yang semakin kecil, dan diafragma yang sempit ditandai dengan angka yang semakin besar. Jadi f1,4 itu lebih besar dari f22. Jangan lupa ya, makin kecil angkanya, makin lebar diafragmanya, dan makin besar angkanya, makin sempit diafragmanya. Selanjutnya adalah shutter speed. Cahaya yang sudah melewati lensa harus masuk ke sensor kamera biar bisa diproses, dan untuk masuk ke sensor kamera ada pintu yang ngalangin. Nah, shutter speed berhubungan dengan seberapa lama pintunya dibuka untuk biarin cahaya masuk ke sensor kamera. Pastinya makin lama pintunya dibuka, cahaya masuk bakal makin banyak, dan semakin sebentar pintunya dibuka, maka cahaya masuk bakal semakin sedikit. Cepat lambatnya shutter speed dibuka ditulis dengan satuan detik. Ada 5 detik, 1 detik, 1/8 detik, 1/15 detik, 1/30 detik, 1/1000 detik, dan seterusnya. Shutter speed dan aperture sama-sama mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Oleh karena itu, kita harus seimbangin antara 2 hal ini biar dapat exposure yang tepat. Misalnya nih, kita ada di bawah sinar matahari yang terang banget. Gak mungkin kan kita buka diafragmanya lebar banget dan pintu shutter speednya kita buka lama-lama. Yang ada nanti hasilnya pasti bakal kelebihan cahaya atau overexposure, atau mungkin akan putih semua. Sebaliknya, ketika kita berada di tempat yang gelap, gak mungkin juga kan kita buka diafragma cuma sedikit dan pintu shutter speednya cuma dibuka sebentar. Yang ada nanti hasilnya pasti bakal kekurangan cahaya atau underexposure. Hal selanjutnya di segitiga exposure adalah ISO. ISO adalah tingkat sensitivitas atau kepekaan kamera terhadap cahaya. Makin besar angka ISO-nya, maka kepekaannya akan makin tinggi, dan makin kecil angkanya, kepekaannya akan makin rendah. Atau gampangnya, makin besar ISO-nya, maka gambarnya akan makin terang, dan makin kecil ISO-nya, maka gambarnya akan makin gelap. Untuk bisa nentuin aperture, shutter speed, dan ISO yang tepat, kita harus tahu kalau segitiga exposure ini bukan cuma berhubungan dengan gelap terang doang, tapi ada efek-efek lain yang dihasilin. Pertama, untuk aperture. Selain ngatur terang gelapnya cahaya, aperture juga bisa mengatur depth of field atau kedalaman ruang dari gambar yang direkam. Depth of field adalah area ketajaman di depan dan di belakang subjek yang jadi fokus utama lensa. Saat kita ngubah ukuran diafragma yang dibuka, maka blur dan sharpness gambar bakal ikut terpengaruh. Makin lebar diafragma yang dibuka, maka daerah yang tajam akan makin sedikit.
Atau simpelnya, bagian gambar yang bukan jadi fokus utama, misalnya background atau foreground, bakal jadi blur. Sedangkan makin sempit diafragma atau aperture-nya dibuka, maka daerah yang tajam akan semakin luas. Bisa-bisa semua gambar bakal terlihat tajam dan gak ada blur-blurnya. Selanjutnya adalah shutter speed. Kalau di fotografi, shutter speed yang tinggi dipakai untuk memotret objek yang gerakannya cepat. Karena kalau pakai shutter speed rendah, objeknya bakal terlalu banyak motion blur. Kalau di video sebenarnya agak mirip, sama-sama berhubungan sama motion blur, tapi ada sedikit perbedaan di penerapannya. Di video gak selalu objek yang gerakannya cepat pakai shutter speed tinggi, dan objek yang gerakannya lambat pakai shutter speed rendah. Shutter speed yang terlalu tinggi bakal bikin gambar kelihatan kurang natural karena motion blur yang ketangkap minim banget. Tapi di beberapa jenis film biasanya butuh shutter speed yang tinggi. Misalnya untuk adegan-adegan berantem biar adegan pukulan-pukulannya bisa kelihatan jelas. Kemudian shutter speed yang terlalu rendah juga bisa bikin gambar gak natural karena terlalu banyak motion blurnya. Biasanya angka yang dipakai untuk shutter speed di video adalah 2 kali frame per second atau fps. Kalau misalnya kita merekam gambar pakai 24 fps, maka shutter speed yang dipakai adalah 48. Atau misalnya di kamera gak ada 48, berarti pakai 50. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai frame per second, nanti kita bakal bahas di video selanjutnya. Kita lanjut ke ISO. Untuk ISO, efek yang dihasilin adalah grain dan atau noise. Grain dan noise adalah hal yang beda ya. Grain itu bintik-bintik yang bisa ngasih tekstur ke gambar dan gak mengganggu warna serta kualitas. Sedangkan noise itu bakal mengganggu warna dan menurunin kualitas gambar. Makin tinggi angka ISO-nya, maka noise yang dihasilin akan banyak juga. Dan makin kecil angka ISO-nya, maka hasil videonya akan makin clear. Jadi, kalau misalnya memungkinkan, kalau bisa pakai ISO yang serendah mungkin. Oke, sekarang kita coba setting kamera kita. Kalau aku urutan nyetingnya dimulai dari shutter speed. Aku atur shutter speednya jadi 2 kali fps. Misal 24 fps, aku pakai shutter speed 1/50 karena di kamera aku nggak bisa pakai 1/48. Yang terakhir baru ISO-nya. Penting untuk kita tahu berapa ISO maksimal kamera kita yang masih aman hasilnya kalau pakai ISO tinggi. Karena kalau kita pakai ISO yang terlalu tinggi, yang lebihin batas normal kamera kita, kualitas gambar pasti nurun. Dan walaupun coba dibenerin di editing, kualitasnya pasti bakal tetap beda. Terus untuk tahu exposure kita udah pas atau belum, kita bisa lihat lag meter atau histogram. Kalau lag meternya di angka 0, berarti exposure-nya udah tepat. Tapi ada beberapa pengecualian ya. Nah, kalau misalnya kita udah ngatur segitiga exposure dengan sedemikian rupa, tapi hasilnya tetap gelap, gimana dong? Solusinya adalah pakai lampu. Tapi kalau gak ada lampu, gimana dong? Ya beli. Enggak, canda. Nah, jawabannya adalah cari cahaya yang memadai. Oke, sekian video dari aku. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di-share untuk teman kalian. Aku Tiara, bye.